Salam, selamat pagi kembali keluarga damai. Kita bertemu dalam Samas edisi Sabtu 10 Februari 2024. Hari ini kita akan merenungkan tentang pertimbangan di dalam menentukan pilihan politik. Ayat yang menjadi landasan kita adalah dari Amsal 29 ayat yang kedua. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami kembali lagi mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Apalagi saat-saat kali ini Tuhan, kiranya Engkau selalu mencerahkan hati kami di dalam kami merenungkan firman, dan secara khusus untuk hari ini tentang masalah pemilihan politik. Berkatilah kami semua, dalam nama Yesus kami merenungkan firman-Mu. Keluarga damai yang terkasih, secara jujur saya sempat bingung untuk menentukan pilihan nanti saat pencoblosan di hari Rabu 14 Februari. Walaupun jujur saja saya tidak pernah aktif mengikuti kegiatan politik, namun saya selalu memperhatikan dan memberikan hak suara saya dengan pertimbangan. Kali ini saya akan sharing tentang 4 hal yang sebagai dasar saya memberikan hak politik saya atau suara politik saya. Yang pertama, saya akan melihat nilai dan ideologi para calon pemimpin politik ini. Apakah nilai-nilai ideologi dan nilai-nilai yang mereka tawarkan itu sesuatu yang baik untuk semua orang, tidak untuk sebagian saja. Dan yang kedua adalah cara calon ini mengundang dan terlibat di dalam masyarakat atau kelompok. Dengan siapa mereka berpihak. Politik adalah interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dan interaksi ini saling mempengaruhi. Ini dapat memperlibatkan bagaimana calon pemimpin ini bekerja sama, bernegosiasi dalam rangka mencapai tujuan mereka. Apakah mereka selama ini berpihak dengan orang-orang tertentu saja? Melihat masa lalu paslon atau calon pemimpin menjadi salah satu cara saya menentukan aspek ini. Ketiga adalah partisipasi dan keterlibatan mereka. Bagaimana para calon ini terlibat dalam proses bermasyarakat? Apakah mereka aktif terlibat di dalam masyarakat hanya saat-saat menjelang pemilu, atau memang sudah keseharian mereka memperjuangkan hak-hak masyarakat yang ada? Dan yang keempat adalah cara calon pemimpin ini mendapatkan tiket kekuasaan. Politik berkaitan dengan perebutan dan penggunaan kekuasaan, sehingga cara mereka menggunakan atau mendapatkan tiket kekuasaan itu menjadi sangat penting bagi saya untuk diperhatikan. Keluarga damai yang terkasih, Amsal 29 ayat 2 menjadi referensi tambahan saya yang sangat penting, yaitu jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Amsal ini merujuk atau memberikan komentar positif kepada Raja Salomo, seorang raja Israel pada zaman Perjanjian Lama. Kitab Amsal ini berisi serangkaian ajaran hikmat, nasihat moral, dan kebijaksanaan untuk membimbing hidup yang bijaksana dan benar di mata Tuhan. Amsal 29 ayat 2 ini menyoroti
pengaruh pemimpin terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika seorang pemimpin atau penguasa memiliki akal budi dan memimpin dengan bijaksana, maka hal itu akan membawa kebahagiaan atau sukacita bagi umatnya. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut korup atau fasik, dampaknya dapat menyebabkan penderitaan dan kesulitan bagi masyarakat. Sehingga pesan moralnya adalah sangat penting memiliki pemimpin yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam memerintah untuk kepentingan umum. Ayat ini menggambarkan bahwa kepemimpinan yang baik akan membawa berkah, sementara kepemimpinan yang buruk dapat menyebabkan penderitaan dan keluhan di tengah-tengah masyarakat. Saya jadi ingat dengan perkataan seorang rohaniawan. Dia mengatakan bahwa pemilu bukan memilih pemimpin yang terbaik, melainkan mencegah orang jahat berkuasa. Jadi betapa pentingnya posisi seorang pemimpin karena mereka atau masyarakat akan terkena dampaknya. Cara saya menentukan bahwa pilihan saya adalah orang benar dengan cara mendengarkan pendapat dari tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh rohaniawan. Di era sekarang menjadi lebih mudah untuk melakukan hal itu karena tinggal memilih dan mendengarkan melalui channel-channel YouTube. Saya memperhatikan apakah menurut para tokoh, calon-calon pemimpin ini akan menjadi pemimpin yang baik atau pemimpin-pemimpin yang kurang baik. Sehingga saya sangat setuju kalau seorang rohaniawan mengatakan kita tidak memilih pemimpin yang terbaik karena mungkin tidak ada. Tapi kita harus mencegah orang jahat berkuasa. Ayo kita menggunakan hak kita untuk mencegah orang yang tidak baik berkuasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, termasuk kehidupan dalam menggunakan hak politik kami. Ajari kami agar kami lebih punya kepekaan dan kemampuan untuk menentukan pilihan terhadap calon pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang Engkau berikan. Biarlah semakin banyak orang yang mampu untuk menentukan pilihan sesuai kehendak-Mu. Biarlah semakin banyak orang yang bersyukur atas penyertaan-Mu karena pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.